Semengerikan apa jika rupiah terus melemah? Hari ini, kalau kamu mau tukar uang untuk beli $1 Amerika, kamu harus keluar hampir Rp18.000. Kedengarannya cuma angka biasa di layar money changer. Tapi tahukah kamu, di balik ke angka itu, ada efek domino yang bisa menjalar ke harga mie instan di warung, sampai ke utang negara yang jumlahnya triliunan rupiah. Banyak orang taunya rupiah melemah itu cuma urusan orang kaya yang mau liburan ke luar negeri jadi lebih mahal. Padahal, dampaknya jauh lebih dalam dan menyentuh hidup semua orang, termasuk kamu yang mungkin gak pernah pegang dolar sama sekali. Jadi, seberapa mengerikan sebenarnya kalau rupiah terus-menerus melemah dalam jangka panjang? Simak sampai habis, karena ini bakal bikin kamu melihat berita ekonomi dengan cara yang beda. Kenapa rupiah bisa melemah? Sebelum masuk ke dampaknya, kita perlu paham dulu kenapa nilai tukar rupiah bisa naik turun terhadap dolar. Secara sederhana, nilai tukar itu soal permintaan dan penawaran. Kalau lebih banyak orang atau perusahaan yang butuh dolar dibanding yang punya dolar untuk dijual, harga dolar naik. Dan otomatis, rupiah jadi terlihat lebih murah dibanding dolar. Beberapa pemicu umum pelemahan rupiah antara lain, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang membuat investor lebih tertarik menaruh uang di dolar. Ketidakpastian ekonomi atau geopolitik global yang bikin investor lari ke aset aman seperti dolar, defisit neraca perdagangan Indonesia karena impor lebih besar dari ekspor, sampai sentimen pasar terhadap kondisi politik dan ekonomi domestik. Sebagai gambaran, dalam setahun terakhir saja, rupiah pernah bergerak dari level terkuatnya di sekitar 16 ribuan, sampai sempat melemah ke atas 18 ribuan per dolar. Fluktuasi seperti ini sebenarnya wajar, terjadi di semua negara berkembang. Tapi yang jadi masalah adalah kalau pelemahannya terjadi terus-menerus dan dalam waktu lama tanpa tanda-tanda pemulihan. Dampak langsung, harga barang naik. Ini dampak yang paling terasa duluan buat masyarakat kebanyakan. Indonesia masih sangat bergantung pada barang-barang impor untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bahan baku industri, obat-obatan, elektronik, sampai sebagian bahan pangan seperti kedelai, gandum, dan daging sapi. Kalau rupiah melemah, biaya untuk mengimpor barang-barang ini otomatis jadi lebih mahal dalam hitungan rupiah. Pengusaha yang mengimpor bahan baku, misalnya untuk membuat tahu tempe dari kedelai impor, terpaksa menaikkan harga jual produknya supaya biaya produksi yang membengkak bisa tertutupi. Efek ini kemudian merembet ke banyak sektor sekaligus, mulai dari harga pangan, biaya produksi industri, sampai harga barang elektronik yang komponennya banyak diimpor. Ujung-ujungnya, inflasi berpotensi naik dan daya beli masyarakat justru tergerus, meski penghasilan mereka tidak berubah. Dampak ke utang negara dan perusahaan. Bagian ini yang sering luput dari perhatian banyak orang, padahal dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Indonesia, baik pemerintah maupun banyak perusahaan besar, memiliki utang luar negeri dalam bentuk dolar Amerika. Ketika rupiah melemah, nilai utang tersebut dalam hitungan rupiah otomatis membengkak, meski jumlah dolarnya tidak berubah sama sekali. Contohnya begini, kalau pemerintah punya utang $1 miliar dan kurs saat itu Rp15.000 per dolar, artinya nilai utang itu setara 15 triliun rupiah. Tapi kalau rupiah melemah ke Rp18.000 per dolar, nilai utang yang sama itu membengkak jadi 18 triliun rupiah. Padahal jumlah dolarnya sama persis, tidak bertambah. Ini berarti pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang punya utang dolar harus mengalokasikan lebih banyak rupiah untuk membayar cicilan dan bunga utangnya. Kalau ini terjadi dalam skala besar dan berkepanjangan, bisa menekan anggaran negara, mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan, pendidikan, atau kesehatan, karena sebagian besar anggaran justru tersedot untuk membayar hutang. Siapa yang diuntungkan? Menariknya, pelemahan rupiah ini tidak sepenuhnya buruk untuk semua pihak. Ada kelompok tertentu yang justru diuntungkan. Pertama, eksportir. Perusahaan yang menjual produknya ke luar negeri dan dibayar dalam dolar akan menerima nilai rupiah yang lebih besar ketika mereka menukar hasil penjualannya. Ini kenapa sektor seperti pertambangan, perkebunan sawit, dan produk ekspor lainnya sering disebut diuntungkan saat rupiah melemah. Kedua, pekerja migran Indonesia atau yang biasa kita sebut TKI. Uang yang mereka kirim pulang dari luar negeri dalam bentuk dolar atau mata uang asing lainnya akan bernilai lebih besar ketika dikonversi ke rupiah. Ketiga,
Sektor pariwisata domestik justru bisa diuntungkan secara tidak langsung karena biaya liburan ke luar negeri jadi lebih mahal. Sehingga banyak masyarakat memilih berlibur di dalam negeri saja yang pada akhirnya menggerakkan ekonomi lokal. Tapi perlu diingat, keuntungan bagi kelompok-kelompok ini biasanya tidak cukup untuk menutupi dampak negatif yang jauh lebih luas yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat, terutama dari sisi kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari. Skenario kalau pelemahan terus berlanjut. Nah, ini bagian yang paling relevan dengan judul video ini. Kalau pelemahan rupiah terjadi terus-menerus dalam jangka panjang tanpa ada intervensi atau perbaikan fundamental ekonomi, ada beberapa skenario yang berpotensi terjadi. 1. Tekanan inflasi yang berkepanjangan. Karena harga barang impor terus naik, yang pada akhirnya bisa menggerus daya beli masyarakat secara signifikan, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah yang proporsi pengeluarannya untuk kebutuhan pokok jauh lebih besar. 2. Potensi arus modal asing keluar dari Indonesia karena investor khawatir dengan stabilitas ekonomi yang bisa berdampak ke pasar saham dan obligasi domestik. 3. Bank Indonesia mungkin perlu menaikkan suku bunga acuan untuk menahan pelemahan rupiah lebih lanjut dan menarik kembali minat investor. Tapi konsekuensinya, suku bunga tinggi bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi karena biaya pinjaman untuk dunia usaha jadi lebih mahal. 4. Dalam skenario paling ekstrim, kalau pelemahan terjadi sangat drastis dan cepat, semacam krisis mata uang seperti yang pernah dialami Indonesia pada tahun 97 hingga 98, dampaknya bisa jauh lebih parah. Mulai dari kebangkrutan perusahaan yang berutang dolar, PHK massal, sampai gejolak sosial dan politik. Penting dicatat, skenario paling ekstrim ini biasanya terjadi kalau ada kombinasi banyak faktor buruk sekaligus. Bukan cuma dari pelemahan mata uang semata, tapi juga krisis kepercayaan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Apa yang biasanya dilakukan pemerintah? Untuk mencegah skenario terburuk itu terjadi, biasanya ada beberapa langkah yang diambil otoritas moneter dan fiskal. Bank Indonesia bisa melakukan intervensi langsung di pasar valuta asing dengan menjual cadangan devisa dolar untuk menambah pasokan dolar di pasar, sehingga membantu menstabilkan nilai tukar. Selain itu, penyesuaian suku bunga acuan juga jadi salah satu instrumen utama untuk menjaga daya tarik rupiah di mata investor. Dari sisi pemerintah, kebijakan fiskal yang menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi, termasuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali, juga jadi faktor penting untuk mencegah pelemahan rupiah berlanjut lebih jauh. Jadi, meski pelemahan rupiah adalah hal wajar terjadi dalam siklus ekonomi global, ada banyak mekanisme yang biasanya bekerja untuk mencegah situasi ini berubah jadi krisis yang benar-benar mengerikan. Kesimpulannya, rupiah yang melemah memang berdampak luas, dari harga barang kebutuhan sehari-hari, beban utang negara, sampai potensi perlambatan ekonomi. Tapi dampak paling mengerikan biasanya baru terjadi kalau pelemahan berlangsung sangat drastis dan cepat, dibarengi krisis kepercayaan yang lebih luas. Bukan sekadar fluktuasi normal yang biasa terjadi di pasar keuangan. Menurutmu, apa kondisi rupiah saat ini masih tergolong wajar atau sudah mengkhawatirkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan ekonomi dan geopolitik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.